Assalamualaikum Hadarmi berbagi inovasi tanah. Yang kehilangan hutan seperti tubuh, yang kehilangan tulang. Air tidak lagi punya tempat singgah. Hanya lewat sebentar lalu pergi membawa kesuburan bersamanya. Program ketahanan pangan tidak bisa hanya bicara bibit unggul, pupuk, atau teknologi. Masalahnya lebih tua dan lebih dasar. Air, tanah, dan ruang hidup. Langkah pertama yang mendasar, memulihkan daya serap dan daya simpan air di bentang alam. Tanpa itu ketahanan pangan hanya angan-angan belaka. Alam yang sudah botak perlu diberi organ kembali untuk memegang air. Ini bisa dilakukan tanpa menunggu hutan kembali utuh. Dengan tahapan konkret. 1. Membangun kembali sistem penahan air alami dan buatan. Waduk kecil, embung desa, parit kontur, sumur resapan dan terasering di lahan miring. Bukan proyek besar level kementerian saja, tapi masif di tingkat kecamatan dan nagari. Air hujan jangan dibiarkan lari ke laut. 2. Restorasi vegetasi penahan air, terutama di hulu dan bantaran sungai. Tidak harus langsung hutan besar, mulai dengan tanaman pionir. Bambu, gamal, lamtoro, kaliandra, sengon, dan pohon buah tahan kering. Tanaman ini menahan tanah, perlahan memulihkan mikroklimat, dan menghidupkan kembali serangga, burung, bahkan jamur tanah. Itulah awal lahirnya hutan. 3. Lindungi kembali ruang air. Danau, rawa, sungai kecil. Banyak sudah jadi perkebunan dan perumahan. Pangan tidak akan bertahan bila air diperlakukan hanya sebagai pelengkap. 4. Bangun kesadaran bahwa air adalah aset pangan. Bukan hanya urusan dinas PU. Air adalah urusan petani, guru, pengusaha, tokoh adat, bahkan anak sekolah. Air tidak punya kementerian. Air hanya punya tempat berdiam, di tanah dan akar. Jadi sebelum menanam padi, tanam dulu akar yang bisa memegang air. Sebelum membuat program pangan, buat dulu ruang bagi air untuk tinggal, bukan hanya lewat. Jika negeri ini membangun lumbung air, lumbung pangan akan mengikuti dengan sendirinya. Wassalam Hadarmi berbagi inovasi.